Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bintang Permatasari dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kimia. Yang pertama, pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Nah, apa yang dimaksud dengan susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? 1. Susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunannya tidak berubah. 2. Struktur materi. Struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa atau ion. 3. Sifat materi. Sifat materi yang dimaksud mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat, misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. 4. Perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya lilin yang dibakar, es mencair, dan sebagainya. 2. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia, contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi menjadi basi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia adalah adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Contohnya, zat A direaksikan dengan zat B. Reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru, sebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A maupun B. Yang ketiga, tentang ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia meliputi susunan, struktur, serta perubahan materi yang menyertainya. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua, yaitu deskriptif dan kimia teori. Kimia yang deskriptif adalah ilmu kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat. Lalu, yang kimia teoritis adalah ilmu kimia yang membahas tentang materi. Adapun contoh kimia teoritis adalah sebagai berikut. Kimia fisika adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan fisika. Kemudian kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. Kemudian kimia analitik adalah ilmu yang mempelajari tentang kandungan suatu zat. Kemudian kimia lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, metode perhitungan kadar pencemaran, dan sebagainya. Yang terakhir adalah biokimia, adalah ilmu tentang materi-materi di dalam proses metabolisme tubuh. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu. 2. Mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. 3. Mengajukan hipotesis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 4. Melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. 5. Mengumpulkan data. 6. Mengolah dan menganalisis data-data hasil penelitian. 7. Membuat kesimpulan. 8. Melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lain. 1. Bidang kedokteran. Ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa, genetika, dan radiologi. 2. Bidang farmasi.
Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat. 3. Di bidang kriminologi, ilmu kimia juga berperan di bidang kriminologi. Contoh kegunaan ilmu kimia di bidang kriminologi adalah untuk proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. 4. Di bidang pertanian. Di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemilihan tanaman. 5. Bidang biologi. Kimia ternyata juga berperan di bidang biologi Contohnya, untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. 6. Di bidang seni. Siapa bilang seni itu anti ilmu pengetahuan? Untuk menentukan keaslian suatu lukisan ternyata dibutuhkan ilmu kimia. 7. Di bidang arkeologi. Peran kimia di bidang arkeologi adalah untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Yang terakhir adalah manfaat mempelajari ilmu kimia. 1. Pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. 2. Mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. 3. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.